Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi pada kesempatan kali ini dengan saya untuk pembahasan materi baru di kelas 8. Nah, di kelas 8 bab kedua kita akan mempelajari teks iklan. Nah, seperti yang ada di TV, di radio, di internet, atau ketika kamu nonton YouTube, iklan itu selalu muncul di bagian pertama. Nah, itu adalah iklan yang secara visual atau bisa dilihat merupakan iklan video. Nah, tapi yang akan kita pelajari sekarang adalah iklan dalam bentuk teks. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bab iklan dalam bentuk teks? Sekalian nanti kita juga belajar membuat iklan. Siapa tahu besok kalau kamu jualan bisa bikin iklan sendiri. Ya, kita simak baik-baik video yang akan diulas berikut ini. Untuk mengawali pembelajaran bab kedua ini, marilah kita mengenal terlebih dahulu perbedaan dari ketiga hal ini, yaitu iklan, slogan, dan poster. Meskipun saya tulis di situ teks iklan, slogan, dan poster, tapi ketiganya ini sebenarnya tidak membutuhkan tulisan yang panjang seperti teks-teks dalam bahasa Indonesia yang lainnya. Nah, apa bedanya? Kita mulai dari pertanyaan apa itu iklan. Seperti bisa dilihat contoh yang saya tampilkan dalam layar, ada birthday sale 12.12, di mana di situ ada gambar artis yang kita kenal semuanya dengan sebutan Blackpink. Sekalian di bawahnya ada promo-promo dari sebuah aplikasi. Nah, inilah yang disebut dengan contoh iklan. Yang kedua, saya ambil dari gambar ilustrasinya Mojok. Ada bentuk boneka yang sering kita lihat di pinggir jalan, tangannya seperti melambai-lambai menyuruh orang yang lewat untuk mampir. Nah, itu toko cat yang sering kita lihat ketika kita lewat di sampingnya. Kalau di Jogja, ketika kamu lewat di pertigaan Jalan Gejayan itu pasti ketemu dengan boneka ini. Nah, yang ketiga yang sudah jelas, ini berusaha untuk menarik perhatian orang dengan kalimat orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Nah, orang pasti kalau ada gambar seperti ini bertanya-tanya, rasanya jeruk nomor 1 di dunia itu seperti apa toh? Nah, inilah contoh tiga contoh yang saya tampilkan yang disebut dengan iklan. Ya, yang pertama iklan aplikasi jual beli online, yakni Shopee ya. Kemudian yang kedua ada iklan chat. Iklan chat itu bisa digunakan model visual boneka untuk menarik perhatian pembeli atau orang yang lewat. Kemudian yang ketiga ada poster minuman jeruk. Nah, tentu saja yang tiga jenis iklan ini yang paling sering kita temui, yang paling sering kita lihat ketika kita membuka media sosial atau bahkan kita nonton TV atau membuka media-media yang lainnya. Itu ya, secara gambaran apa itu iklan, pengertiannya ada pada 3 gambar ini. Oke, kita lanjutkan pada macam-macam iklan. Nah, ternyata iklan itu ada slogan, poster, dan iklan. Nah, iklan itu juga ada jenisnya iklan. Nah, macam-macamnya apa nanti akan kita pelajari termasuk nanti di video ini. Nah, yang pertama slogan. Yang pertama iklan dulu. Iklan adalah media pemasaran dalam bentuk teks, video, atau gambar yang disusun untuk menarik minat orang lain agar membeli atau menggunakan suatu produk. Nah, jadi iklan ini dalam pengertiannya sangat luas, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk gambar. Ya, biasanya dalam iklan ini berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu produk. Kandungan dalam produk itu apa, manfaat produk itu apa, kemudian komposisinya kalau itu makanan, atau bagaimana cara perawatannya, itu semua ada dalam iklan ya, baik itu berupa video ataupun berupa teks. Nah, kemudian untuk slogan dalam bentuk kalimat pendek atau singkat yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain. Nah, ini diingat-ingat baik-baik bahwa slogan itu hanya berbentuk kalimat pendek. Ini ya, perlu saya pertegas bahwa slogan itu hanya berbentuk kalimat pendek. Kemudian yang ketiga adalah poster.
media dengan menggunakan gambar disertai kata-kata ajakan dan disertai pengumuman atau iklan. Dalam poster ini yang paling dominan adalah menggunakan gambar. Ini yang menjadi pembeda dari ketiganya. Kalau iklan itu media dalam bentuk teks, video atau gambar ya. Kemudian slogan itu hanya kalimat pendek yang bertujuan untuk mengajak dan menarik perhatian orang lain. Kemudian kalau poster ini lebih menonjolkan media gambar. Meskipun di dalam situ juga ada kata-kata ya, meskipun di dalam poster itu juga pasti ada kata-kata, tapi yang paling menonjol adalah gambar, penggunaan gambarnya. Itu yang bisa kita pelajari dalam pembedaan atau perbedaan dari macam-macam iklan, slogan, dan poster. Selanjutnya ada pertanyaan singkat untuk lebih memahami apa itu iklan, slogan, dan poster. Baik. Gambar pertama kira-kira slogan, iklan, atau poster. Nah, langsung ya saya bahas di sini bahwa ini adalah poster. Kenapa ini disebut poster meskipun ada kalimatnya, tapi dia tetap menonjolkan gambar yang menjadi yang paling mencolok ya. Media yang paling mencolok dalam media pertama ini yakni gambarnya. Ada gambar orang, kemudian ada tempat sampah, baru ada kata-kata yang bersifat persuasif atau mengajak. Untuk media kedua, nah ini ada gambar, meskipun ada gambar sabun, nah kemudian ada penjelasannya. Inilah yang disebut dengan iklan. Kalau kalian melihat dengan seksama, ini ada new formula, kemudian vitamin A dan D, kemudian ada mineral ekstrak. Ini berusaha untuk memberikan informasi kepada orang yang melihat atau membaca bahwa kandungan sabun ini ada dalam kandungan ketiga zat ini ada dalam sabun yang bisa digunakan dan bermanfaat untuk kulit. Nah, itu maksudnya iklan. Oke, yang ketiga ini tentu saja ini adalah slogan. Kenapa saya sebut slogan? Karena ini adalah sebuah kutipan yang ada di dalam buku. Biasanya slogan itu memang digunakan untuk iklan-iklan pendidikan, kemudian iklan-iklan buku, dan lain sebagainya. Itu untuk perbedaan dari ketiga media ya. Semoga bisa lebih paham tentang perbedaan iklan, slogan, dan poster. Oke, kita lanjutkan dengan persamaannya. Nah, ternyata dalam iklan, slogan, dan poster itu memiliki satu persamaan. Apa persamaan yang paling menonjol dari iklan, slogan, ataupun poster? Yakni tujuannya sama-sama untuk mengajak pembaca atau penonton dalam menggunakan atau membeli sebuah produk. Ya, produk itu tidak selalu dalam bentuk barang ya, tapi bisa dalam bentuk jasa atau ajakan-ajakan yang bersifat baik. Biasanya dalam bidang pendidikan itu iklan, slogan, dan poster itu mengajak untuk dalam hal kebaikan. Nah, itu yang menjadi persamaannya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah persamaan dari ketiganya bahwa tujuannya sama-sama untuk mengajak. Oke, bisa dipahami untuk persamaan dan perbedaan iklan, slogan, dan poster. Nah, kemudian akan saya bahas selanjutnya berkaitan dengan ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Untuk ciri-ciri iklan sendiri, yang pertama menarik pembaca atau penonton. Tentu ya, kalau iklan itu tujuannya untuk menarik perhatian, makanya di televisi itu ada iklan dengan video yang sangat bagus. Itu tujuannya agar penonton penasaran dan melihat iklan itu. Ketika melihat iklan itu, maka orang akan, oh produknya ternyata ini loh. Nah, mereka akan mengenal produk itu. Itu tujuan dari iklan. Kemudian yang kedua, informatif dan komunikatif. Seperti yang saya tunjukkan dalam contoh di awal tadi, iklan itu memberi informasi mengenai komposisi, kandungan, atau kegunaan, manfaat, dan sebagainya berkaitan dengan suatu produk ya. Kemudian yang ketiga, objektif dan jujur. Ingat, iklan itu tidak boleh berkata bohong, iklan itu harus jujur. Kemudian singkat, padat, dan jelas, orang bisa mudah memahami dan tidak boleh menyinggung pihak lain atau tidak boleh menjelek-jelekan produk yang lain. Itu secara umum ciri-ciri dari sebuah iklan. Sudah ada gambaran ya perbedaan, atau besok mungkin kamu akan berusaha untuk berjualan produk sendiri. Nah, silahkan perhatikan baik-baik untuk ciri-ciri iklan ini yang harus objektif, jujur, kemudian tidak menyinggung pihak lain.
Next, saya punya ciri-ciri poster. Yang pertama, memuat komposisi gambar dan tulisan. Ini seperti yang contoh di belakangnya. Beberapa poster di belakangnya ini memuat gambar dan tulisan. Ini lebih ke jenis poster kegiatan ya. Ada konser musik mungkin ini. Nah, yang pertama, poster memuat komposisi gambar dan tulisan. Jadi yang paling menonjol dari poster, perbedaannya dengan slogan dan iklan adalah muatan gambar dan tulisannya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Sama seperti iklan, kemudian dominan dengan warna-warna yang bagus. Jadi dalam poster itu harus ada warna-warna yang dipilih dengan bagus. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca atau penonton nanti bisa tertarik untuk mengetahui, oh ternyata poster ini toh, gitu loh. Kemudian yang terakhir, berupaya mencari perhatian penonton. Ini sama ya, karena tujuannya mengajak. Jadi yang paling utama tujuan dari poster itu adalah mencari perhatian penonton. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri slogan. Nah, ciri-ciri slogan, karena tadi slogan itu mempunyai kekhasan, yakni terdiri dari kalimat yang pendek. Maka ciri-ciri yang pertama adalah kalimatnya menarik. Karena tanpa ada kalimat yang menarik, orang-orang tidak akan peduli dengan keberadaan slogan. Maka kalimat dalam slogan harus menarik, berupa kutipan-kutipan yang mungkin memberikan motivasi atau memberikan hal-hal yang bisa dikenang di hati pembacanya. Kemudian yang kedua, kalimatnya pendek. Dalam slogan tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang lebar, karena kalau nanti informatif jadinya bukan slogan tapi jadinya adalah iklan. Kemudian mudah dipahami, sama seperti iklan dan poster, slogan pun juga harus mudah dipahami. Tidak boleh menggunakan kalimat yang terlalu berbelit dan susah dipahami banyak orang. Dan yang terakhir, bersifat mengajak. Ini persamaannya ya, ketiga ini sama, dua ciri ini sama untuk iklan, slogan, dan poster, tapi untuk yang ini menjadi ciri khas dari slogan. Nah, ini yang sering kali kita temukan saat ini. Ayo lakukan 3S, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas. Ini adalah contoh slogan. Ayo lakukan 3S. Semua orang kan pasti tertarik dan mudah memahami kalimat ayo lakukan 3S. Nanti orang akan penasaran, oh 3S ini apa toh? Nah, ini ternyata selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan. Atau ayo lakukan 3 selalu gitu harusnya ya, bukan 3S tapi. Oke, itu contoh untuk ciri-ciri slogan. Semoga semakin mudah dipahami. Ya, kita lanjutkan dengan topik yang terakhir, yakni jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Nah, ternyata dalam iklan, slogan, dan poster itu ada jenis-jenisnya yang biasa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama akan saya bahas contoh iklan. Ada iklan niaga dan non niaga. Ini berdasarkan jenisnya ya, jenis barangnya. Kalau iklan niaga itu yang disebut dengan iklan perdagangan. Kalau iklan non niaga berarti yang bukan perdagangan. Kalau iklan niaga ya tentu saja kita pasti setiap hari menemukan iklan yang tujuannya untuk berjualan ya, berjualan misalnya jualan produk sepeda motor, jualan rumah dan sebagainya. Itu di TV-TV, di radio, dan di koran sangat banyak sekali. Tapi ternyata ada juga iklan yang tidak bertujuan untuk menjual suatu produk barang. Iklan ini bertujuan untuk biasanya mengajak masyarakat untuk misalnya untuk makan ikan laut ya, agar kandungan nutrisi dalam ikan laut itu bisa merangsang perkembangan otak. Kemudian ajakan-ajakan untuk makan sayuran, menanam pohon dan sebagainya, itu termasuk iklan yang tidak memiliki tujuan untuk perdagangan. Itu yang disebut dengan non niaga. Diingat baik-baik ya. Kemudian iklan baris ini yang selalu ada di koran ya. Bahkan sampai saat ini kalau kalian membaca atau membeli koran, silakan dibaca di bagian iklan, itu pasti ada iklan baris. Nah, saya beri contoh iklan baris kalau kalian belum pernah lihat. Ada di bagian bawah ini, motor dijual. Dan ingat, iklan baris itu selalu dibuat sesingkat mungkin ya, dengan singkatan-singkatan. Misalnya rumah ya disingkat RMH, kemudian dijual ya DJL. Itu singkatan-singkatan yang ada dalam iklan baris. Nanti kalau misalnya ini penting akan kita bahas di topik pembahasan selanjutnya. Kemudian ada iklan kolom. Ini sama juga, biasanya ada di koran atau ada di majalah, tapi bentuknya biasanya teks yang lebih panjang daripada iklan baris.
Nah, kemudian slogan ternyata ada slogan pendidikan, slogan motivasi, slogan lingkungan, dan slogan kesehatan. Ini yang secara umum kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, berkaitan dengan pendidikan, motivasi, lingkungan, dan kesehatan. Sebenarnya ada juga slogan-slogan dengan topik atau tema yang lainnya, tapi yang paling sering kita temukan adalah slogan-slogan keempat ini. Ini contoh, saya beri contoh di bawah. Generasi yang hebat adalah generasi yang berpendidikan. Ini salah satu contoh slogan pendidikan ya. Nah, ini yang menjadi ciri khas slogan. Kalimatnya pendek dan mudah dipahami. Yang terakhir ini poster, belum ada tulisannya ternyata. Poster niaga, poster pendidikan, poster kegiatan, dan poster penerangan. Nah, ada persamaan poster niaga di sini sama-sama poster yang bertujuan untuk menjual. Ya, menjual. Kalau kita kenal saat ini, menjual itu bukan hanya menjual produk, tapi bisa juga menjual tiket. Nah, kalau misalnya kamu ke bioskop kan banyak sekali poster-poster yang mengajak untuk datang nonton film. Nah, itu contoh dari poster niaga, ya. Contoh dari sebuah poster niaga. Ayo tonton film Infinity War misalnya. Apa Infinity War ya? Ayo tonton film Korea tanggal ini, tiketnya sekian harganya. Nah, itu kan sama aja poster yang bertujuan untuk menjual atau perdagangan. Kemudian ada poster pendidikan. Ini biasanya kita temukan di sekolah-sekolah ya, Lisa, lihat, sampah, ambil. Nah, itu biasanya poster-poster pendidikan akan menggunakan kalimat-kalimat yang gampang seperti itu. Yang terakhir poster kegiatan ini biasanya, nah contoh saya beri contoh di bawah ini, contoh poster kegiatan ya. Contoh poster kegiatan, lomba poster kendalikan polusi udara. Dilalah lombanya juga sama-sama lomba membuat poster. Ada informasi-informasi tempatnya di mana, kemudian ini yang disebut dengan poster kegiatan. Dan yang terakhir poster penerangan. Poster penerangan itu biasanya berisi informasi-informasi dari pemerintah untuk disebarkan atau disosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat paham tentang suatu hal. Gitu biasanya poster. Misalnya ya poster untuk melakukan gerakan 3S atau apa sih yang untuk nyamuk itu, menguras 3M. Nah, itu kan bisa juga dijelaskan melalui poster. Pentingnya gerakan 3M untuk menguras, menutup bak mandi, dan menguras penampungan air. Itu disebut dengan poster ya, poster penerangan atau menjelaskan. Ini juga biasanya berasal dari institusi-institusi pemerintah. Oke, ketiga itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan jenis-jenis iklan, slogan, dan poster. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di pembahasan topik selanjutnya.